Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Kita tinggalkan apa-apa yang membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sangat bersyukur, betul-betul alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan kembali memperingati peristiwa yang besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52, yang intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur, kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, kemudian memberikan emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapakah ini? Jibril menjawab, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baik orang yang berkunjung adalah engkau wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun.
alaihi salam. Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bahkan menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ke-7 yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di Baitul Maqmur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardhu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah keringanan untukmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi 45 sebagian riwayat. Dan Nabi hingga akhirnya terus Nabi kulu kilir, naik turun sesuai dengan anjuran Nabi Musa, sehingga sholat, kewajiban sholat dalam sehari menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa telah mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah. Saya ridho dan pasrah pada Allah dengan kewajiban 5 waktu. Kewajiban yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu, Nabi sudah malu untuk meminta keringanan lagi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah Sirah Nabawiyah menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis, atau aku tidak percaya? Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran saudaraku sekalian yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah, beliau menjelaskan yang pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi baru saja waktu itu mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung
sebagian kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran pada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majlis ilmu, zikir dan tahlil, pasti berat dijalankan, pasti banyak rintangannya, namun Allah pasti akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua dari pelajaran dari Isra Mi'raj ini, yaitu kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Dijelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Dalam sejarah, itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar bangkit dan meningkatkan kemampuan, tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Pelajaran yang keempat, saudaraku sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan, maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin.